Ya. Jadi kalau bisa pilih gramasi mungkin minimal 5 gram gitu ya, minimal 5 gram. Kalau uangnya belum cukup gimana? Tabung dulu aja gitu kan, tabung dulu aja, jangan tergoda, ubah dulu di bentuk reksadana pasar uang seperti itu. Halo teman uang bicara. Narik napas panjang dulu. Memang kondisi ekonomi lagi menantang ya, secara global aja begitu. Terus bersamaan dengan itu, setelah misalnya aku udah ngamanin dana darurat nih gitu, aku tuh diversifikasi lagi kemana ya? Sekarang tuh entah kenapa emas nih lagi sering disebut. Apakah kita harus punya emas juga? Kalaupun ngejar punya emas, berapa banyak? Nah, daripada berandai-andai, ayo kita ngobrol sama ahlinya. Ini udah ada teman kita, Mbak Dian Safitri CFP. Beliau itu adalah founder dari Investimam. Selamat datang, Mbak. Halo, selamat datang. Manggilnya apa nih? Sobat KBR? Ada atau sobat teman uang bicara, karena kita lagi teman uang bicara. Yes, lagi di program Uang Bicara. Nah, Mbak Dian, terima kasih. Sebelum ini mudik atau libur panjangnya masih nyempetin nih ngobrol sama teman uang bicara. Aku akan mulai dari yang basic dulu nih, Mbak Dian. Sekarang kan emang lagi menantang ya. Kalau kita ngelihat iklim investasi di Indonesia, khususnya retail, sekarang tuh temperaturnya lagi kayak gimana sih? Oke, iklim investasi bagi investor retail saat ini memang agak kurang begitu mendukung ya, terutama di pasar modal Indonesia. Seperti kita ketahui ini 6 bulan terakhir investor asing itu udah keluar kurang lebih sekitar 60 triliun ya rupiah dari pasar modal Indonesia. Kondisi global penuh dengan ketidakpastian, dimulai dari terpilihnya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dengan programnya yang sering menaikkan tarif gitu ya isunya, terus kemudian menyebabkan perang dagang gitu kan. Nah, adanya ketidakpastian tersebut tuh mengakibatkan the Fed di Amerika masih menahan suku bunganya, sehingga USD-nya tuh semakin kuat gitu ya. Akibat demikian gitu, banyak investor asing tuh yang masih menarik dananya dari emerging market seperti Indonesia balik lagi nyimpen di dolar. Nah, ketidakpastian juga disebabkan sama tadi perang dagang tadi ya, akibat penaikan tarifnya, sehingga orang-orang dan investor global pada umumnya itu menyimpan emas sebagai bentuk safe haven gitu ya, jadi jaga-jaga dari ketidakpastian ini. Nah, terus kemudian gimana nih buat investor retail gitu ya, mungkin untuk jangka pendek bisa aja nih, karena misalnya suku bunga yang lagi tinggi bisa naruh dulu sebagian di deposito maupun di reksadana pasar uang. Kalau misalnya pas lagi gonjang-ganjing pasar sahamnya lagi kayak gini. Oke. Berarti ini kalau geng naik kelas, aku dana darurat udah kecentang, masuklah geng naik kelas deh. Geng naik kelas ya, kan udah nih dana darurat udah, semuanya udah. Reksadana pasar uang bisa jadi opsi. Deposito iyalah ya. Nah, masih relevan nggak nih emas? Kemudian kapan kita perlu punya emas dengan alokasi berapa persen? Gimana nih kalau dari point of view CFP? Oke, emas itu kan instrumen buat nilai lindung uang ya, yang tahan sama inflasi gitu ya. Emas ini sangat-sangat relevan banget sebagai safe haven, apalagi di kondisi ekonomi nasional maupun global yang sedang tidak pasti seperti ini. Nah, namun pesan dari kita nih teman-teman, jangan FOMO, karena kalau lihat grafik emas hari ini itu udah menjulang tinggi banget. Jadi misalnya nih THR, aku pengen investasi, terus kemudian all in di emas, itu resikonya cukup tinggi seperti itu ya. Nah, terus kemudian emas juga bukan buat tujuan keuangan jangka pendek. Karena apa, teman-teman? Ada spread selisih antara nilai beli emas nih kalau sekarang sama nilai buybacknya kalau mau teman-teman jual lagi. Kalau nggak salah selisihnya tuh nyaris 100 ribuan ya, kurang lebih 100 ribu. Sehingga pastikan kita tuh kalau mau jual tuh at least mungkin harus melebihi sedikit dari nilai buybacknya yang udah ada gitu kan, seperti itu. Nah, terus gimana nih, masih relevan nggak kalau sekarang investasi emas? Nah, balik lagi sama goalnya tadi, emas lebih cocok nih buat tujuan keuangan menengah agak panjang gitu ya. Terus akan sangat cocok juga kalau dilakukan nabung rutin aja setiap bulan gitu kan.
Kenapa? Karena kita percaya in the long run itu emas tuh emang bener pasti akan naik. Tapi dalam jangka pendek kalau kita all in semuanya di emas itu resikonya cukup tinggi karena emasnya lagi naik tinggi banget kayak gitu. Boleh nggak sih buat diversifikasi aset? Boleh banget. Misalnya kalau misalnya mau buat tujuan keuangan jangka panjang, misalnya nih teman-teman udah punya anak terus mau nguliahin anaknya, Ya. bisa misalkan 5 tahun atau 10 tahun lagi itu cocok banget. Oke. Atau sebagai diversify aset buat bekal nanti pensiun gitu ya, bekal pensiun jadi nggak semuanya nih di pasar modal misalkan, tapi diversifikasi sebagian di emas itu juga cakep banget kayak Oke. gitu. Kata kuncinya kayaknya dengan time horizonnya minimal 5 tahun ya. Ketika kita bilang lebih panjang. Minimal 3 tahun sih, menengah ke panjang gitu. Menengah ke panjang. Minimal 3 tahun. Oke. Nah, kalau udah mendengarkan dengan mindful nih ya kan, saran dari Mbak Dian selaku CFP. Oke, aku mau putusin nih gitu, mau beli deh gitu kan. Lebih baik dalam bentuk logam mulia batangan atau yang digital? Oke, ini keduanya ada plus minus ya, gitu ya. Jujur kalau misalkan saya secara pribadi beli emas tuh lebih seneng hand and carry gitu ya. Jadi kita beneran ngambil emasnya, kelihat fisiknya, abis itu disimpan di tempat yang aman. Nah itu pun walaupun fisiknya tuh ada juga resikonya, emasnya hilang dan lain sebagainya. Namun keduanya ada plus minusnya teman-teman. Silahkan pilih karena keduanya baik ya. Yang pertama, kalau emas batangan mungkin ya, pilih gramasi kalau bisa yang agak tinggi. Sekarang mungkin ada juga gramasi yang kecil-kecil 0,0, nah itu tuh nilai apa ya, overhead cost-nya mungkin akan tinggi ya nilai cetaknya. Jadi kalaupun dibeli kecil-kecil itu harganya lebih mahal. Ya. Jadi kalau bisa pilih gramasi mungkin minimal 5 gram gitu ya, minimal 5 gram. Kalau uangnya belum cukup gimana? Tabung dulu aja gitu kan, tabung dulu aja, jangan tergoda, ubah dulu di bentuk reksadana pasar uang seperti itu. Nah, emas batangan mungkin ya emang lebih aman karena kelihatan fisiknya. Biasanya ibu-ibu lebih seneng kayak gitu ya, yang kelihatan gitu kan. Tapi juga mungkin ada resiko hilang sehingga kita mesti nyimpen emas tersebut kalau bisa di tempat yang sangat aman seperti safe deposit box. Ya. Teman-teman boleh install safe deposit box seperti yang di hotel-hotel gitu ya, diinstal di lemari gitu ya biar nggak hilang. Karena kalau disimpan di laci doang khawatirnya kita mudik ditinggal gitu ya rumah, itu sangat berisiko kayak gitu ya. Atau emang nyewa safe deposit box di bank terdekat gitu ya, di cabang bank terdekat. Okay. Terus selalu beli dari platform yang terpercaya, cash and carry kayak gitu ya. Nah, kalau emas digital gimana? Emas digital kelebihannya itu saat ini praktis banget. Juga bisa dimiliki dengan nominal yang sangat terjangkau dari minimal 50.000 kayak gitu udah bisa nih, kayak ibu-ibu mungkin sisa belanja atau ya sisa uang THR gitu bisa gitu dibeliin emas digital. Tapi pastikan platform digital ya, platform digital itu mungkin akan rentan sama yang namanya misalnya ya hacker, terus kemudian juga apakah misalnya servernya down, diaksesnya mudah atau enggak, siapa yang punya itu kita harus pastikan gitu ya. Jadi siapakah di balik layar yang mempunyai platform digital tersebut. Cek reputasinya, cek izinnya, cek keamanannya, cek dari sisi cyber security dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus kemudian kalau emas digital juga kalau kita pengen nyetak itu ada biaya tambahannya. Nah kalau dari aku kalau pengen punya emas digital juga disarankan nggak all in di sana karena ya tadi kalau misalkan all in beli emasnya semuanya digital di sana khawatirnya ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kayak gitu loh Mbak Puri. Iya. Dimengerti, dipahami. Gini deh. Karena sekarang banyak platformnya tanpa harus kita sebut merek. Kita tuh ceknya kemana ya untuk tahu bahwa ini legit nih yang ini yang bener nih, ini yang lurus nih. Beberapa memang udah ada kerjasama dengan penyedia nabung emas gitu ya. Seperti misalkan contoh misalnya BUMN dari Pegadaian gitu. Jadi walaupun misalnya belinya dari platform penyedia online tertentu, tapi dia di belakangnya ada Pegadaian, itu bisa. Terus kemudian yang kedua mungkin harus ada izin dari Bapepti gitu ya, Bapepti sebagai pengawas regulator dari jual beli komoditas emas ini.
Ini kata Mm-mm, kuncinya. mm-mm. Terima kasih nih tipsnya, langsung dicatat ya teman uang bicara. Nih sekarang balik lagi ke formula pada umumnya, berapa menabung, berapa utang, masih relevan gak sih? Rule of thumb-nya adalah investasi itu 10% dari gaji kita. Masih relevan gak Mbak? Iya, walaupun misalkan di kondisi saat ini ya banyak teman-teman kita misalkan yang terkena PHK gitu Hmm, kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih lagi dalam kondisi darurat kayak tadi ya, kena PHK atau bahkan misalnya THR-nya belum cair gitu ya, atau misalnya gajinya belum cair kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman punya dana darurat, itu bersyukur banget. Artinya ya emang itulah saatnya digunakan gitu ya dana daruratnya gitu. Ibaratnya kita kayak punya gentong air, pas air pumpnya lagi mati, kita bisa pakai gentong di air di dalam gentongnya tersebut kayak gitu. ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, teman-teman lagi dalam keadaan darurat dan sedang tidak beruntung, it's okay untuk back to basic. Back to basic Hmm, tuh kayak gimana sih? Kita fokus sama kebutuhan primer kita yang penting terpenuhi. Mungkin sama cicilan ya, karena cicilan itu nggak mengenal waktu, nggak ya. mengenal siapa kita. Kita lagi kena PHK maupun enggak, cicilan tetap harus dibayar. Jadi back to basic, kebutuhan primer sama cicilan. Tapi kalau teman-teman yang kondisinya sekarang udah aman, safety, jauh dari PHK, jauh dari penundaan pembayaran tunjangan dan gaji sebagainya, minimal 10% sebaiknya tetap dilakukan ya. Terlebih sama yang dapat THR nih, Mbak Puri. Jadi jangan lupa juga sisihkan ya kalau bisa buat investasi maupun buat nambah-nambah dana darurat kayak Hmm. gitu. Nah, Mm-mm. ini tentunya setuju dengan profilnya. Tadi kan udah aman belum Mm-mm. semuanya, THR dapat, habis itu gaji juga nggak yang pakai termin, tidak ditunda begitu Mm-mm. ya. Mm-mm. 10% Mm-mm. ini mau kayak gimana sih proporsi diversifikasinya? Kalau tadi Mbak bilang, oke ada emas untuk yang minimal 3 Mm-mm. tahun. Terus Mbak bilang Mm-mm. juga ada reksadana pasar saham. Nah, si 10% ini nih alokasinya gimana nih Mbak? Oke, nah dari budgeting kita 10% itu minimal ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kalau bisa minimal banget 10%. Kalau lebih besar atau lebih banyak bagus enggak ya? Jauh lebih bagus gitu ya. Misalkan 20% atau misalnya aku udah nggak punya cicilan. Ya. Berarti porsi cicilan yang 30% bisa dong dijadikan tabungan. Jadi 10% itu minimal. Nah, yang pertama, cek dulu nih dana daruratnya gitu ya. Kalau dana daruratnya belum ada sama sekali, baiknya itu 100% buat dana darurat. Baik. Instrumen dana darurat itu apa aja? Instrumen dana darurat itu yang sifatnya liquid gitu ya, dan juga nilainya stabil. Nah, apa aja? Itu ada tabungan, deposito, reksadana pasar uang sama emas. Urutannya dimulai dari tabungan. Jadi simpan dulu nih satu, misalkan satu kali pengeluaran ya. Ingat dari pengeluaran pengalinya ya, bukan dari income. Satu kali pengeluaran itu simpan di tabungan. Sisanya teman-teman boleh dalam bentuk deposito boleh, dalam bentuk emas boleh, dalam bentuk reksadana pasar uang boleh gitu ya. Oke. Seperti itu. Ini untuk yang single misalkan satu. Tapi kalau untuk yang udah berkeluarga, yang idealnya gitu ya, idealnya 6 hingga 12 kali. Sehingga yang di Ya. tabungan mungkin lebih dari satu kali pengeluaran. Hmm. Nah, kalau udah aman dana daruratnya biasanya kalau aku sih minimal 30% deh dari ideal tuh udah ada dana daruratnya. Maka pos tabungannya tadi itu bisa di spread nih, bisa dibagi-bagi. Hmm. Sebagian buat si nambahin dana darurat, mungkin jadi lebih sedikit porsinya, sebagian lagi buat kebutuhan. Nah, kebutuhannya cek dulu. Ada yang prioritas nggak dalam jangka waktu dekat gitu kan? Hmm. Misalnya anak mau masuk sekolah tahun depan karena zaman sekarang daftar sekolah mesti setahun sebelumnya gitu kan, jadi Betul. dialokasiin atau disisihin dulu gitu Ya. kan. Nah, terus kemudian apalagi nih kira-kira dalam setahun mendatang ada kebutuhan yang besar apa enggak gitu. Hmm. Nah, itu juga disisihin dulu gitu. Itu di mana nyimpennya? Boleh di instrumen yang tadi sama seperti dana darurat tapi tempatnya dibedakan. Jadi kalau misalkan ini rekening A untuk yang si dana darurat, berarti rekening B untuk yang kebutuhan jangka pendek. Nah, seperti itu. Kalau misalkan jangka pendek udah aman, dana darurat udah aman, mangga silakan untuk tujuan keuangan yang lebih panjang kayak Hmm. gitu.
Nah, terus Mas gimana nih porsinya gitu ya. Nah, ini bakal tergantung sama usianya biasanya ya. Oke. Kalau buat usia yang masih muda, silahkan diperbesar di instrumen yang lebih agresif gitu ya. Mas tuh mungkin adanya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah menuju ke konservatif gitu ya. Kalau usia yang masih muda, misalkan ya, bisa 30-70 yang agresif, 30 yang konservatif gitu ya. Kalau misalkan usianya udah menjelang pensiun atau tante-tante middle age kayak kita gitu ya, udah harus merebalance lagi asetnya. Jadi mungkin 50-50 boleh, atau misalnya 60 di yang konservatif, 40-nya di yang agresif kayak gitu. Jadi 60 bisa ditaruh di deposito, emas juga masuk di sana, obligasi negara misalkan seperti itu. Habis itu 40%-nya silakan monggo nyobain di pasar saham, boleh seperti itu. Apalagi Ah. apalagi yang udah jelang pensiun, berarti udah harus lebih banyak di sisi yang konservatifnya gitu. Terima kasih sudah mengingatkan ada faktor U di sini Oh, gitu di ya. situ ya, betul. Jadi kita jangan ngegas terus, kita harus lihat juga berapa lama lagi nih kita pensiun, seperti Iya itu. ya. Teman ruang bicara ini demografinya benar-benar dari yang muda sampai yang sudah itu ya, kaum middle age. Jadi ini pas banget. Jadi kalau yang masih first jobber gitu ya boleh lebih agresif, yang sudah mulai encok dikit-dikit ya udah. Udah Tadi mulai temannya kayu putih gitu iya, kan. diingetin untuk sedikit lebih konservatif gitu ya secara proporsi. Mbak ini juga Mm-mm. balik lagi ke emas ya. Sekarang Balik kan lagi ke ada Mas. sistem cicil emas. Nah, jadi ada Mm-mm. penawaran skema cicil emas. Balik lagi, walaupun kita akan ke formula yang rule of thumb yang tadi udah diceritain. Kapan? Ini kan alternatif ya. Kapan kita mau milih cicil Mm. emas atau ya udah beli aja gitu, beli seperti Oke, biasa. ini akan balik lagi sama pertama mungkin kenali dulu diri kita nih. Kita nih udah punya pengendalian diri dengan baik atau belum gitu ya, self control yang baik atau belum. Nyicil emas akan sangat membantu buat teman-teman yang pengen latihan untuk dipaksa nabung kayak gitu. Jadi oke, aku nyicilnya emas sehingga setiap bulan harus bayar gitu kan. Jadi Ya. dipaksa nabung. Itu bagus banget untuk menumbuhkan habit kita supaya kita dipaksa untuk menyisihkan. Namun gitu kan semua orang tuh istilahnya kayak latihan gitu ya, latihan yang tadinya nabungnya pakai arisan, terus kan sekarang jadi nyicil emas. Nah, yang udah kebentuk lama-lama nanti bisa langsung beli emas secara mandiri gitu, nggak usah pakai nyicil emas. Nyicil emas memang bagus. Yang pertama itu dia bisa ngiket harga gitu ya. Jadi ya udah aku ngiket harga di harga sekarang, diikat, terus kemudian baru pembayarannya nanti dicicil. Cuma di tengah kondisi yang kayak gini gitu ya, di tengah kondisi yang kayak gini, cek dulu nih jenis pekerjaan kita apakah aman, karena takutnya kita udah kadung untuk kontrak cicilan Ya. emas, walaupun cicilan apapun itu ya, walaupun emas itu baik, tapi secara overall cicilan itu, karena yang namanya cicilan itu mengikat. Nah, takutnya kalau misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terkena PHK, atau bahkan misalkan gaji kita terkena pengurangan dan lain sebagainya, cicilan emas tuh akan tetap harus dibayarkan. Kalau misalkan tidak, mungkin di sana akan ada denda gitu. Jadi itu yang perlu diingat baik-baik seperti itu. Nah, jadi boleh aja untuk latihan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah kebangun, yuk mendingan kita jadi ada willingness mandiri untuk nabung emas seperti itu. Ya. Jadi biarpun tadi nawaitunya atau niatnya adalah memaksa diri gitu ya, tetap ini teh utang sebenarnya ya. Utang gitu ya. Benar. Oke. Nah, ini kita sudah di penghujung obrolan nih Mbak. Ada lagi nggak hal yang belum aku tanyain tapi ini penting sekali kalau kita ngomongin investasi dan juga emas? Oke, investasi di general. Jadi misalnya 2 tahun terakhir teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman lihat pasar modal kita tuh belum kemana-mana gitu kan. Jadi kayak kanguru gitu ya bentuknya, tuh udah naik turun lagi seperti itu. Bahkan sekarang
semenjak 6 bulan terakhir itu cenderung downtrend seperti itu. Kenapa demikian gitu ya? Perjalanannya sangat panjang gitu. Kita berada dalam kondisi era suku bunga yang tinggi. Nah, kenapa era suku bunga tinggi itu gitu? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya bukan hanya di Indonesia, tapi ternyata secara global gitu ya. Secara global yang dulunya itu gitu ya, akibat dari COVID. Pas waktu COVID gitu ya, kemudian COVID-nya berakhir, orang-orang pada balik bekerja. Nah, pada saat itu tuh harga-harga itu naik, terutama harga-harga yang berkaitan dengan utility seperti halnya listrik. Kenapa demikian? Itu diakibatkan sama harga komoditas sumber energinya yang naik gitu kan, bisa disebabkan sama COVID dan juga sama perang Ukraina sama Rusia. Nah, seperti itu. Nah, akibat dari harga utility yang naik, listrik, bahan bakar, BBM yang naik, itu mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Terus kemudian pada waktu COVID juga The Fed itu tidak berhenti cetak uang gitu kalau di Amerika. Nah, itu pun menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Nah, untuk meredam gitu ya, untuk meredam hal-hal tersebut juga si The Fed akhirnya menaikkan suku bunga yang tadinya 0 hingga ke 5,5%. Nah, terus efeknya apa buat kita di Indonesia gitu ya, sebagai investor retail nih teman-teman ya, efeknya yang terganggu adalah pasar modalnya kita gitu ya, pasar modalnya kita, sehingga investor-investor asing itu pada menarik uangnya balik ke nyimpan di dolar gitu ya. Oleh karena itu dolarnya sampai sekarang tuh makin perkasa, makin tinggi, rupiahnya makin melemah, tapi bukan kita aja gitu ya, bukan di Indonesia aja, ternyata overall di emerging market terjadi demikian, seperti itu. Nah, di era suku bunga yang tinggi ini, BI pun Bank Indonesia pun melakukan ibaratnya penyeimbang gitu ya, penyeimbang, yaitu sama-sama menaikkan suku bunganya seperti itu. Nah, jadi mungkin ya untuk kondisi yang sekarang ini, kalau misalkan teman-teman punya THR gitu ya, yang tadi ada alokasi menabungnya, kalau misalnya pasar saham masih agak menakutkan gitu ya, melihat downtrendnya yang sebegitu parahnya, boleh teman-teman untuk nyimpen dulu di bentuk deposito maupun si reksadana pasar uang kayak gitu. Jadi karena selain untuk mengamankan, juga memang kita mendapatkan manfaatnya dari suku bunga yang tinggi ini. Seperti itu sih. Jadi hal-hal yang yang belum kita bahas tadi ya, dari sisi kenapa emasnya naik terus gitu kan, apa yang menjadi penyebabnya, terus kemudian juga nggak nyambung juga sama suku bunga yang tinggi. Jadi mungkin untuk sementara waktu, dalam jangka waktu dekat, nyimpen di reksadana pasar uang sama deposito, pilihan yang bijak kayak gitu. Emas sebetulnya bagus gitu ya, cuma yang dikhawatirkan jangan sampai kita FOMO gitu kan, karena harganya udah melambung tinggi banget. Jadi kalau investasi emas lebih baik kita nabung rutin aja terus bulanan seperti itu, dan dipastikan tujuan keuangannya buat jangka menengah hingga ke panjang. Iya, setuju. Ini kita langsung dapat helikopter view-nya gitu ya. Sebelum lupa, tadi kan kita ngomongin beli emas terus ya. Kapan jual emas? Nah, gitu. Kapan jual emas? Yang pertama nih teman-teman, memang tujuan keuangannya udah tercapai. Misalnya gitu kan, aku ngumpulin emas udah dari 5 tahun yang lalu. Buat apa? Buat anakku masuk sekolah. Oke, sekarang udah mau masuk sekolah ya, silahkan dinikmati gitu kan, emasnya dijual seperti itu. Mangga, silahkan seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk jangka panjang dan memang untuk akumulasi aset buat pensiun gitu ya, jual emas gitu ya. Sekarang boleh aja dilakukan take profit karena harganya lagi tinggi. Namun yang perlu diingat, apakah ada alternatif lain gitu ya? Misalnya seperti itu, ada alternatif lain, sekarang udah jual nih emasnya. Padahal kita belum butuh nih kan, tujuannya buat nanti pensiun. Sekarang udah jual emasnya. Terus dapat cash. Apakah ada alternatif lain yang lebih baik? Misalkan seperti itu. Takutnya kalau misalnya oke, harganya lagi tinggi, kita jual gitu kan. Terus kemudian uang cashnya dapat. Akhirnya kepake. Nah, itu dia, kalau kita belum menemukan tempat yang lebih tepat untuk menyimpan aset kita, karena misalkan memanfaatkan momentum untuk jual emas sekarang lagi tinggi, khawatirnya uangnya malah kepake itu. Jadi balik lagi nih, pengendalian dirinya kayak gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman pemerhati pasar, misalkan oke, aku mau take profit dulu.
nanti aku akan belikan sesuatu yang lebih menjanjikan atau lebih baik dari emas, silahkan seperti itu, karena kan sekarang lagi tinggi, tapi mungkin tetap jualnya secara bertahap seperti itu. Jadi jangan sampai jual semuanya ternyata emasnya masih naik, karena kita percaya kalau di jangka waktu yang akan datang gitu ya, di masa depan, in the long run, bahwa emas ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui gitu ya. Suatu saat mungkin bakal habiskah atau gimana, kita nggak akan tahu, sehingga in the long run nilainya mungkin akan naik terus, walaupun dalam jangka pendek gitu ya akan ada zigzagnya sedikit seperti itu. Jadi dalam jangka pendek balik lagi ke prinsip ekonomi, ada supply ada demand. Kebetulan sekarang demandnya lagi banyak sehingga harganya naik, tapi bukan berarti nanti suatu saat pas orang udah ekonomi udah membaik gitu ya, investor udah pada menjual, kebanyakan supply-nya, mungkin harganya juga bakal menyesuaikan. Juara ini penjelasannya. Jadi boleh aja dijual ya, mengambil momentum, tapi harus dijawab lalu apa? Nah, gitu. Iya, nanti jangan-jangan habis gitu kan. Dan peruntukannya ternyata taruh emas buat dana pensiun, pensiunnya masih lama gitu kan ya. Jangan tergoda ya. Iya, makasih banyak Mbak Dian udah bisa ngobrol. Mudah-mudahan ada lain kali. Dan selamat mudik, selamat Idul Fitri dan libur panjang. Sampai ketemu lagi di mudah-mudahan episode Uang Bicara lainnya. Bye. Bye-bye, terima kasih banyak kesempatannya. Sampai ketemu.